Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama izinkanlah saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Haji Pamungkas Jabal Nur. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang sedang melaksanakan KKN di Kecamatan Seyegan, Sleman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sampah spesifik di masyarakat. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Nah, sebelum kita masuk tentang pengelolaannya, kita harus tahu tentang pengertian dari apa yang kita akan bahas. Menurut PP 27 tahun 2020, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Lalu setelah sampah ada yang namanya sampah spesifik. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifatnya, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Lalu selanjutnya, pengelolaan sampah spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan. Nah, dari sampah spesifik itu akan muncul yang namanya bahan berbahaya dan beracun atau yang selanjutnya disingkat B3. B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Jadi kita bisa lihat bahwa B3 ini merupakan zat yang berbahaya karena baik sifatnya, konsentrasi atau jumlahnya. Nah, karena berbahayanya ini dapat mempengaruhi lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup. Lalu dalam slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesifikasi sampah. Nah, jika bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian belum mengetahuinya, maka sampah itu tergolongkan dalam sampah tidak berbahaya dan sampah berbahaya. Di sini pertama-tama yang paling pertama saya jelaskan tentang sampah tidak berbahaya. Sampah pertama itu sampah basah atau sampah organik yang mudah busuk. Nah, sampah basah ini bisa jadi seperti daun basah ataupun sisa makanan dan lain-lain yang basah, yang organik, yang sampah yang organik dan mudah busuk. Selanjutnya, kedua sampah kering, sampah anorganik yang tidak mudah busuk. Nah, sampah kering ini sampah-sampah yang anorganik tetapi tidak mudah busuk. Artinya mereka zat dari sampah tersebut akan selalu bertahan dan tidak mengalami pembusukan. Ketiga, sampah lembut, yaitu sampah yang merupakan partikel-partikel ukuran kecil, ringan, dan mudah diterbangkan angin, berbentuk debu dan abu. Nah, sampah lembut ini seringkali kita temukan pada rumah bapak-bapak dan ibu-ibu ketika bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, menyapu rumahnya. Ini kita sering temukan. Belum lagi kalau jalanan yang di depan rumah dari bapak-bapak dan ibu-ibu itu rusak, maka sampah lembut ini tentu akan sering datang
Selanjutnya sampah besar, yaitu sampah yang berukuran besar, misal bekas furnitur, kursi, dan meja. Selain sampah tidak berbahaya, lalu ada sampah berbahaya. Nah, sampah berbahaya ini atau bahasa Inggrisnya hazardous waste merupakan sampah yang berbahaya bagi manusia, baik bagi manusia, binatang, maupun tumbuhan. Nah, sampah ini terdiri dari sampah patogen, yaitu sampah yang berasal dari rumah sakit dan klinik. Biasanya ini sampah-sampah patogen merupakan bekas-bekas alat suntik ataupun bekas cairan infus. Nah, ini merupakan bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya bagi manusia ataupun binatang maupun tumbuhan jika sampah tersebut dibiarkan begitu saja. Lalu ada yang kedua sampah beracun, yaitu sampah sisa pestisida, insektisida, kertas bungkus bahan beracun. Nah, sampah-sampah ini seringkali kita temukan pada masyarakat yang mengelola pertanian. Ketika setelah melakukan penyemprotan pada tumbuhan atau tanamannya, maka baik diperhatikan sisa dari cairan-cairan penyemprotan itu harus diamankan dan tidak dibiarkan karena sifatnya yang berbahaya. Lalu selanjutnya ada sampah radioaktif, yaitu bahan-bahan radioaktif sisa pengolahan nuklir. Nah, terdapat contoh di mana sebuah provinsi di Ukraina yang bernama atau sebuah daerah yang bernama Chernobyl, di situ terdapat pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, di dalam kota itu di suatu hari pada tahun 1980-an pembangkit listrik tenaga nuklirnya itu bocor sehingga menyebabkan masyarakat yang tinggal di Chernobyl itu harus meninggalkan kotanya karena kotanya itu tidak bisa lagi dihuni. Jadi sampah dan bahan-bahan radioaktif itu sangat berbahaya. Contoh terbarunya pada tahun 2011 ketika gempa dan tsunami di Jepang, terdapat 2 reaktor nuklir Jepang yang bocor menyebabkan ikan-ikan pada daerah sekitaran pembangkit listrik pengelolaan nuklir tidak bisa untuk dikonsumsi. Yang terakhir adalah sampah ledakan, yaitu sampah yang berasal dari ledakan petasan, mesiu, dan sampah perang. Nah, sampah-sampah ini sering ditemukan pada negara-negara yang sedang berkonflik. Tentu saja di Indonesia ini sudah sangat jarang tentang masalah mengenai sampah-sampah ledakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber sampah. Yang pertama, sampah hasil kegiatan rumah tangga atau domestic refuse, seperti makanan, bahan, dan peralatan rumah tangga. Seringkali pada salah satu sampah yang menjadi sumber utama merupakan sampah hasil kegiatan rumah tangga, karena tiap harinya di tiap-tiap rumah tangga selalu saja terjadi sampah hasil kegiatan rumah tangga. Lalu selanjutnya sampah dari kegiatan perdagangan seperti supermarket, pusat pertokoan, warung, dan sejenisnya. Yang ketiga, sampah yang berasal dari industri. Jumlah dan jenisnya sangat tergantung pada jenis industri tersebut. Bisa jadi sampahnya besi atau ban, seperti pada kota saya di
di di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat sebuah kawasan industri yang sampahnya dan limbahnya itu sangat tergantung dengan industri-industri tersebut. Tentu dengan sampah yang berasal dari industri itu memerlukan pengelolaan sampah yang lebih besar. Lalu selanjutnya sampah yang berasal dari jalanan. Ragamnya sangat bervariasi, misal daun tanaman, perindang jalan, kertas plastik, puntung rokok, barang-barang yang dibuang sembarang oleh penumpang kendaraan. Nah, dewasa ini hingga hari ini kita selalu melihat sampah yang berasal dari jalanan. Jika di Jakarta itu ada pasukan Orange yang selalu bersedia untuk membersihkan sampah pada tiap harinya agar sampah-sampah yang berasal dari jalanan ini hilang. Lalu selanjutnya ada sampah yang berasal dari binatang mati atau lebih dikenal dengan bangkai, misal bangkai tikus, ular, burung, ayam, anjing, dan kucing. Umumnya di wilayah perkotaan kita selalu menemukan sampah-sampah yang berasal dari bangkai tikus. Nah, jika melihat selanjutnya, dampak keberadaan sampah itu dapat memengaruhi beberapa nilai. Yang pertama, nilai estetika. Sampah yang menumpuk dan dibiarkan pada tempat terbuka menyebabkan turunnya estetika tempat sekitar, mengganggu keindahan panorama setempat, bau busuk yang tidak enak, dan berkembangnya berbagai organisme patogen, tempat berkembang biak lalat yang mampu membawa penyakit. Saya kira ini kita sebagai masyarakat tahu persis bagaimana nilai estetik itu hilang ketika sampah itu bertumpuk. Selanjutnya polusi udara. Nah, pembakaran sampah secara terbuka menimbulkan emisi gas karbodioksida atau CO2, lalu karbon monoksida atau CO, nitrogen monoksida atau NO, gas sulfur, dan partikel-partikel halus di udara yang dapat menyebabkan penyakit pada pernafasan, penyakit kulit, iritasi mata, dan sebagainya. Hal selanjutnya tidak kalah penting, kontaminasi pada air. Air hujan bersama dengan air hasil pembusukan dikenal sebagai air lindi atau leachate akan berkumpul maupun mengalir ke parit-parit maupun sungai yang ada di sekitarnya. Akibatnya air sungai tercemar oleh air lindi sehingga tidak dapat dimanfaatkan karena menimbulkan gatal pada kulit. Nah, kontaminasi pada air ini tentu sangat cukup menakutkan sebenarnya, karena kebutuhan masyarakat dan manusia pada umumnya itu sangat bergantung pada air untuk mandi ataupun untuk memasak dan macam sebagainya. Sehingga kita harus perhatikan baik-baik tentang sampah ini agar sampah tidak mencemari lingkungan kita. Nah, siapa yang wajib dalam pengurangan sampah? Setiap orang yang menghasilkan sampah B3 yang berbahaya itu wajib melakukan pengurangan sampah. Lalu pengurangannya dengan bentuk: 1. Pembatasan timbunan sampah. Contohnya memilih barang yang memiliki kandungan kimia ramah lingkungan. Yang kedua, pendauran ulang sampah. Contohnya memanfaatkan sampah B3 menjadi bahan baku barang yang berguna setelah melalui proses pengelolaan terlebih dahulu. Yang ketiga, pemanfaatan kembali. Contohnya menggunakan seluruh atau sebagian sampah yang mengandung B3. Nah, selanjutnya, jika orang tersebut tidak mampu mengelola sampah, maka pengelolaannya akan diserahkan kepada fasilitas pengelolaan sampah spesifik yang tersedia oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Nah, saya rasa
uh, apa yang saya sampaikan pada hari ini. Cukup sekian dan untuk selanjutnya tentu apa yang saya sampaikan pada hari ini tidak cukup, untuk masih banyak tentang spesifik pengelolaan sampah. Saya harapkan pada pengetahuan yang sedikit ini bapak-bapak dan ibu-ibu dapat mengerti tentang pengelolaan sampah dan bahayanya sampah bagi lingkungan kita. Dan saya harapkan pada tiap-tiap lingkungan kita itu hadir lingkungan yang bersih, nyaman, sehat, dan dapat dirasakan baik bagi kita di masa sekarang ataupun pada anak cucu kita. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.